10 menit aja ya. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi. Halo sahabat-sahabat online semua dimanapun Anda berada kali ini ya. Senang sekali menjumpai Anda di 10 menit aja ya. Tontonnya sampai habisnya, tidak terlalu panjang kok ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita semua ya. Dan kita sudah masuk bulan keempat ya. Bulan April cepat sekali ya, nggak berasa ya teman-teman ya. Pastikan harimu tidak menjadi sia-sia, isi dengan sesuatu yang berguna ya teman-teman ya. Sesuatu yang produktif, sesuatu yang efektif, sesuatu yang berarti, sehingga bahkan mungkin bisa jadi berkat juga gitu ya buat orang sekitar Anda ya. Jangan sampai waktumu menjadi sia-sia teman-teman, karena cepat sekali waktu berjalan gitu ya teman-teman ya. Dan mau long weekend juga ya sebentar lagi ya. Mau liburan kemana dah ya? Punya rencana kemana? Pastikan juga liburan Anda terencana dengan baik ya, supaya Anda bisa menikmati waktu liburan Anda. Karena kan jarang ya long weekend ya, liburan panjang kan jarang ya, sekali-sekali doang. Ya pakailah sesuatu yang efektif, misalnya quality time mungkin ya dengan orang-orang yang Anda sayangi ya, entah itu pasanganmu, entah itu mungkin anak-anak, atau mungkin orang tua, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin juga teman-teman lama ya. Bro, apa kabar bro? Gue pengen ketemuan sama lo. Apa kabar nih? Gue pengen tahu kabar lo. Janjian. Nah, oke, boleh saja ya. Pastikan kehadiranmu selalu menjadi berkat dimanapun Anda berada ya. Oke. Nah teman-teman, Johan ingin bahas apa sih bulan ini ya? Ini bulan April ya. Kalau bulan lalu kita KKR ya, 4 sesi kemarin ya teman-teman ya. Saya bahas bulan lalu tentang misteri salib Kristus ya teman-teman, tentang salib saya bahas teman-teman. Dan kali ini teman-teman saya bahas tentang kebangkitannya ya, seputar pasca kebangkitannya ya, di mana Yesus banyak menampakkan diri, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup buat kita semua ya. Ada artinya loh teman-teman, Yesus hidup buat kita ya. Ada kuasa juga saya katakan ya, bahwa Yesus itu bangkit buat kita teman-teman. Ada kuasa di sana, alami kuasa itu ya. Kuasa kebangkitannya membuat saya dan Anda bisa menang ya. Musuh utama Yesus apa sih saat itu? Waktu Dia mengalami kematian ya. Musuh utama itu maut, itu musuh utamanya. Tapi Yesus sudah kalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu ya? Membuktikan maut tidak berkuasa. Dia menang atas maut, bukti bahwa Dia bangkit dan Dia hidup. Artinya saya dan Anda bisa hidup teman-teman. Dia adalah Tuhan yang hidup buat kita semua. Semua perkataannya bisa kita percaya ya. Yesus pernah ngomong loh sama murid-muridnya loh teman-teman. Sebelum Yesus mati dan Yesus bangkit, Yesus pernah ngomong loh. Sebelum ini semua kejadian ya, Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya ya, selama melayani waktu-waktu yang lalu, bahwa Yesus akan mati ya. Dia bilang bahwa Yesus akan, anak manusia harus mati dan Dia akan bangkit pada hari ketiga. Yesus pernah ngomong loh sama murid-muridnya. Dan Yesus membuktikan perkataannya teman-teman ya. Dia buktikan Dia mati dan pada hari ketiga Dia bangkit. Buktinya apa? Dia bangkit. Artinya apa teman-teman kita? Artinya perkataannya bisa dipercaya. Yesusku bukan pembohong ya. Yesusku bukan pembohong yang cuma bisa dongeng doang ya. Kisahnya bukan cuma sekedar dongeng doang. Kalau Yesus mati doang, Dia tidak bangkit, hanya dongeng doang. Tapi Yesusku bangkit, Dia membuktikan semua perkataannya ya. Perkataannya bisa ku percaya hari ini ya. Semua pengajarannya hari ini bisa ku percaya. Semua janji firman-Nya iya dan amin bisa ku yakini dan bisa ku imani untuk terjadi dalam hidupku. Karena Yesusku membuktikan perkataannya sendiri ya teman-teman. Ada kepastian Dia layak ku percaya. Ada kehidupan di dalam Dia. Dia sudah mengalahkan maut. Ada kehidupan buatku dan buat Anda ya. Dan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa ya. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Artinya apa buat saya dan Anda? Artinya saya dan Anda bisa menang dari dosa teman-teman. Kabar baiknya buat kita, jangan mau dibelenggu lagi sama dosa. Jangan mau terikat lagi sama dosa, terbelenggu lagi. Hari ini waktunya kemenangan buat kita semua. Saya dan Anda bisa menang, bisa lepas dari dosa kok ya. Jangan mau diperbudak lagi sama dosa. Kebangkitannya membuat Anda dan saya bisa menang dari dosa juga. Karena Yesusku sudah menang atas kuasa dosa juga ya. Kalau Yesus tidak bangkit, kita katakan kematiannya, kalau cuma mati doang, kepercayaan kita sama Dia sia-sia. Kita pun masih mati dalam dosa teman-teman. Tapi buktinya kebenarannya Dia bangkit ya. Artinya saya dan Anda bisa menang dari dosa. Amin ya. Ada kemenangan di dalam Dia teman-teman. Ada hari esok, kepastian buat hidup sekarang, hidup hari esok, bahkan hidup nanti di dalam kekalahan nanti. Ada kepastian di dalam Dia. Sebuah jaminan buat saya dan buat Anda teman-teman ya. Ada harapan di dalam Dia teman-teman. Teman-teman, waktu Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya ya, ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah saja. Waktu ada 2 orang murid ya sedang berjalan ke Emmaus ya. Ada 2 orang murid ya sedang pergi ke kota Emmaus ya. Mereka pergi ke sana dan waktu itu ya Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ini. Yesus mendampingi perjalanan mereka ya ke kota Emmaus. Ngobrol sepanjang jalan. Ngobrol tentang peristiwa yang sedang terjadi hari-hari itu teman-teman. Di daerah Israel saat itu, di mana seorang Yesus sedang mati di kayu salib ya. Mereka bahas itu semua. Mereka ngobrol dan semua.
Tapi dua murid ini tidak kenal loh siapa Yesus. Di sebelah mereka Yesus, mereka nggak sadar loh, di sebelahnya nih yang dampingin mereka, yang temenin mereka ngobrol itu Yesus. Padahal ya mereka nggak kenali. Kenapa? Mata mereka dibutakan, teman-teman. Dibutakan oleh apa? Dibutakan oleh kesedihan, dibutakan oleh duka cita yang mendalam, dibutakan oleh rasa putus asa, dibutakan oleh seperti orang kehilangan pengharapan, nggak punya masa depan. Guruku mati, ya. Murid-murid Yesus itu padahal selama melayani bersama dengan Yesus banyak loh melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang Yesus lakukan. Yang mati Yesus bangkitkan, ya. Yang sakit disembuhkan, yang buta jadi melihat, yang tuli menjadi mendengar, yang bisu menjadi berbicara, yang lumpuh menjadi berjalan, ya. Setan pun harus gemetar dan tunduk sama dia, badai pun mesti taat sama dia. Murid-murid Yesus melihat loh banyak hal sekali yang Yesus kerjakan, mujizat yang heran yang Yesus kerjakan. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid seperti orang yang ketakutan, kehilangan pengharapan, putus asa. Guruku sudah mati sekarang. Seperti orang yang duka cita, seperti orang yang gak punya lagi masa depan, teman-teman. Murid-murid seperti mengalami hal demikian. Mereka buta, sehingga dua orang murid yang berjalan ke kota Emmaus, di sebelah mereka Yesus aja mereka gak kenali. Kenapa? Karena mereka buta oleh hal itu semua tadi, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman ya, masalah membuat kita buta, nggak bisa melihat Yesusku yang hidup, teman-teman. Kita seringkali buta, nggak bisa lihat Yesus yang hidup. Kenapa? Karena kita saking sedihnya karena masalahku, ya. Kita sering menangis, bukan menangis karena di laut kudus, bukan waktu ibadah. Oh Tuhan Yesus baik di laut Tuhan, bukan. Tapi nangis karena masalah kita sendiri. Oh Tuhan, ya. Masalah membuat kita jadi sedih, ya, membuat kita buta sehingga kita nggak bisa melihat Yesus yang hidup. Pergumulan, sakit, penyakit kadang-kadang membuat kita buta, nggak bisa melihat Yesusku yang hidup hari ini. Kadang-kadang masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, beban yang bertubi-tubi, keuangan di rumah, keluarga, pekerjaan, semua bertubi datang menghantam, buk ya. Kadang-kadang membuat kita buta, nggak bisa melihat Yesusku yang hidup. Seperti dua orang murid tadi yang berjalan ke kota Emmaus. Di sebelahnya Yesus padahal mendampingi mereka berjalan ke Emmaus, ngobrol sama-sama. Tapi dua murid ini gak kenali siapa di sebelahnya Yesus. Kenapa? Karena mata mereka dibutakan. Teman-teman, hari ini yuk lihat Yesus yang hidup, yuk. Jangan pernah kehilangan harapanmu, yuk. Ada pengharapan di dalam dia, yuk. Kita lihat itu, teman, Yesusku yang hidup. Ada mujizat di dalam dia. Sekalipun hal itu mungkin tidak sesuai kehendakku, tapi aku percaya Tuhan kau selalu memberikan mujizat yang terbaik buatku. Ya, apapun yang kau berikan, apapun yang kau izinkan, apapun yang kau hendaki, itu pasti baik, mujizat buatku itu Tuhan. Ya, teman-teman mau berkata demikian, ya. Masalah boleh datang, tapi lihat Yesus yang hidup. Jangan sampai membuat kita gak bisa melihat dia, teman-teman. Kita dibutakan oleh kesedihan, kita terbelenggu dengan sakit penyakit, ya. Kita terbelenggu dengan beban masalah yang datang silih berganti gak selesai-selesai, ya. Problem ini dan problem itu, teman-teman, sehingga kita buta gak bisa melihat Yesus. Hari ini teman-teman, lihat Yesus yang bangkit itu. Ada harapan di dalam dia, ada kehidupan. Makanya Yesus ketika menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Yesus bilang apa? Jangan takut. Ya, ini jangan takut. Ini masalah nih buat kita nih. Kita seringkali cenderung berpikir, mengalami rasa takut dalam hidup kita. Takut akan hari esok, takut akan masa yang muda mungkin berpikir, gimana masa depanku gitu ya, gimana nanti hari esokku. Jangan takut, masalah datang, gimana khawatir ini dan khawatir itu. Kita takut mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Ya, teman-teman, lihat Yesus. Yesus bilang, jangan takut. Lalu apa lagi? Yesus juga bilang, damai sejahtera. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman ketika engkau mengalami masalah, engkau mengalami beban dalam hidupmu, engkau mungkin sedang mengalami titik terendah, mungkin engkau diejek, mungkin engkau nggak dianggap, mungkin engkau nggak dihargai, engkau nggak dihormati, mungkin orang lain nggak melihat apa yang engkau kerjakan, engkau jangan sampai engkau buta, tidak melihat Yesusmu yang hidup. Engkau terbelenggu dengan masa lalumu. Hari ini coba lihat Yesus yang hidup itu. Jangan sampai engkau nggak bisa lihat itu semua. Masalah memang kadang-kadang membuat kita buta, tapi hari ini kita lihat Yesus yang hidup, kenali dia. Akhirnya apa? Murid-murid tadi yang berjalan ke Emmaus, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, dua murid ini baru sadar, oh itu Yesus, oh itu Yesus. Mereka baru bisa melihat waktu apa? Waktu Yesus memecah-mecahkan rotinya, mengingatkan mereka Yesus memberikan hidupnya. Yesus itu mati buat mereka loh. Yesus itu memberikan hidupnya buat mereka loh, nyawanya buat mereka loh. Ya, waktu kita melihat Yesus, pengorbananmu sempurna buatku. Hari ini, waktu aku melihat pengorbananmu di kayu salib buatku Tuhan, hari ini aku juga melihat, mataku terbuka hari untuk melihat Yesusku yang ada di sebelahku, padahal Yesusku yang hidup hari ini. Mau lihat teman-teman hari ini, ya. Nah, teman-teman, selesai sampai di sini, saya mau katakan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada hari esok. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir.
lihatlah Yesusku yang hidup hari ini. Ya, lihat dia yang hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati.